Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang bahagia ini kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia, bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan amalan Ramadan ini dengan optimal, sehingga hasil atau pahala yang kita peroleh juga optimal. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat bahagia, kalau kita berbicara tentang zakat, suatu amalan yang unik luar biasa. Pertama, zakat masuk ke dalam rukun Islam yang 5. Kita tahu bersama, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Artinya Allah mengajarkan pada kita melalui Rasulullah SAW 14 abad yang lalu bahwa zakat memiliki peran yang penting dan luar biasa. Coba kita lihat. Pertama, tadi masuk ke dalam rukun Islam yang 5. Yang kedua, coba kita lihat dari mekanisme zakat. Sudah ditentukan siapa yang wajib zakat, nisabnya berapa, ukurannya seperti apa. Selain itu, objeknya diberikan ke siapa sudah ditentukan. Kita kenal yang namanya mustahik. Zakat ada 2 jenis secara umum. Ada zakat fitrah yang tujuannya untuk membersihkan diri kita. Yang kedua, ada zakat mal. Di sana untuk membersihkan harta kita. Zakat penghasilan, pertanian, peternakan, banyak sekali. Namun ada sesuatu yang unik. Mungkin saya juga termasuk di dalamnya, yang sudah kenal zakat sejak kecil, namun baru-baru ini memahami, baru-baru ini mengetahui ternyata luar biasa zakat itu. Kita lihat dari waktunya. Di bulan Ramadan, semuanya umat Islam di seluruh dunia melakukan zakat fitrah. Seolah-olah Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya zakat. Sehingga di bulan-bulan yang lain, zakat yang lainnya pun, zakat mal, itu ditunaikan. Luar biasa. Yang kedua, tadi sudah ditentukan, ya, ada nisab atau ketentuan zakatnya siapa. Penerimanya sudah ditentukan, ada 8 asnaf. Fakir, miskin, amil atau panitia zakat itu sendiri, fisabilillah, orang yang sedang berjalan di jalan Allah, ibnu sabil, orang yang sedang berada dalam perjalanan, mu'alaf, goribin, atau yang berhutang, dan rikob. Nah, atau memerdekakan budak. Nah, ini sudah ditentukan seperti tidak semua umat Islam harus berzakat. Artinya ada upaya gotong royong, ada upaya saling membantu antara yang kaya dengan yang belum kaya, antara yang kuat dengan yang belum kuat. Di sana ada upaya saling membantu. Ini mekanisme yang luar biasa. Dan sudah diajarkan 14 abad yang lalu. Baru kali ini kita menyadari. Dan kita lihat di beberapa kampus mungkin ya, sudah ada istilah SPP subsidi silang. Coba. Itu SPP-nya beda-beda, tergantung penghasilannya. Nah, ini juga 14 abad yang lalu, zakat pun seperti itu. Tidak semua wajib zakat, yang punya membantu yang belum punya. Luar biasa. Yang kedua, kita lihat potensi Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik beberapa tahun yang lalu, karena melihat urgensi zakat tadi dan keluar biasaan mekanisme zakat tadi, akhirnya melakukan survei. Ternyata Indonesia potensinya sampai 217 triliun. Dan baru tahun-tahun ini juga melakukan survei, ternyata dari Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, UPZ, unit pengelola zakat, OPZ, dan lain sebagainya, baru berhasil mengumpulkan 43 triliun. Artinya masih besar, masih banyak di antara kita yang mungkin tahu zakat,
tapi belum memahami makna di dalamnya. Atau mungkin tahu, kemudian paham, tapi belum menanamkan pemahaman tadi menjadi karakter dalam diri kita semua. Oleh sebab itu kami mengajak untuk mari kita kita lihat kepemilikan harta kita. Apakah kita sudah masuk ke dalam nisab zakat tadi. Yang terakhir, yang unik juga ini luar biasa, dan saya pun baru menyadari sekarang ini, yaitu yang jadi pertanyaan. Ketika kita memberikan zakat, atau mungkin yang lainnya, sedekah atau yang sejenisnya, infak dan lain sebagainya, yang bahagia itu yang menerima atau yang memberi? Pasti kita secara sederhana, seolah-olah harta kita berkurang karena kita memberikan. Padahal coba, kalau kita lihat prinsip ekonomi, seandainya kita memiliki 3 juta rupiah, kita beli sepeda harga 1.500.000. Ketika kita beli sepeda, apakah harta kita berkurang? Uangnya iya berkurang. Dari 3 juta jadi 1.500.000. Tapi apakah hartanya, rizkinya berkurang? Tidak. Tetap 3 juta rupiah. 1.500.000 dalam bentuk uang, 1.500.000 dalam bentuk kepemilikan sepeda tadi. Nah, itu kalau jual beli. Nah, sekarang berbicara zakat, dalam surat Al-Baqarah sudah disebutkan. Ketika kita memberikan sedekah, itu sama halnya dengan menanam 1 butir padi, padinya tumbuh, kemudian 7 cabang, masing-masing cabang ada 100 butir. Artinya dari 1 kebaikan, 1 sedekah, 1 zakat yang kita berikan, ternyata berbuah 700. Bisa dibayangkan, kalau kita mengeluarkan 100.000 rupiah, mungkin kembalinya dalam bentuk barang yang harganya 100.000 rupiah. Tapi ketika kita menaikkan zakat, atau sedekah, atau kebaikan yang lainnya, misalkan 100.000 rupiah zakat kita, kebaikan kita dikali 700. Harta kita berlipat menjadi 700. Bisa mungkin dalam bentuk uang yang Allah bayarkan, bisa juga dalam bentuk kesehatan, atau kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan, dan lain sebagainya. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang singkat ini, kita senantiasa terus belajar memahami apa itu zakat, kenapa menjadi rukun Islam yang 5 tadi, sehingga kita bisa menggali terus, dan mudah-mudahan kita semua bisa termasuk orang-orang yang muzaki, yang memberikan zakat. Untuk informasi yang lebih lengkap, bisa Bapak Ibu menghubungi Badan Amil Zakat Nasional, atau Lembaga Amil Zakat Nasional, atau UPZ di kampungnya, atau di desanya masing-masing, di kotanya masing-masing, atau bisa juga melalui Al-Multazam, ada Al-Multazam Peduli. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.